Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada satu rumah sakit tua yang masih berdiri kokoh sejak zaman kolonial. Bangunannya besar, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan aroma antiseptik yang bercampur debu. Namun ada satu bagian yang jarang dilewati siapapun, lorong panjang yang katanya tidak pernah berujung. Beberapa perawat menyebutnya lorong yang menelan waktu. Setiap langkah di dalamnya terasa seperti melangkah ke dimensi lain. Kalau kamu berani, tonton video ini sampai akhir, karena nanti kita akan bahas kenapa lorong seperti itu bisa benar-benar ada. Klik subscribe sekarang, sebelum sesuatu yang tak terlihat ikut pulang bersamamu. Kisah ini berawal dari seorang perawat senior yang sudah bekerja di rumah sakit itu sejak awal tahun 80-an. Suatu malam, ia diminta mengambil berkas dari ruang arsip di ujung lorong lama. Lorong itu sempit, panjang, dan sunyi. Saat ia masuk, lampu mulai berkelap-kelip dan udara di dalam terasa berbeda. Ketika keluar, jam tangannya menunjukkan 1 jam lewat. Padahal ia merasa hanya di dalam 10 menit. Sejak saat itu, banyak staf rumah sakit menyebut tempat itu sebagai lorong buntu, walau tidak ada satupun yang tahu di mana sebenarnya ujungnya. Beberapa tahun kemudian, seorang petugas keamanan bercerita kalau ia pernah mendengar suara langkah kaki dari lorong itu saat jaga malam. Langkahnya pelan, teratur, seperti sepatu perawat yang menyentuh lantai. Saat ia menyorotkan senter, cahaya hanya sampai beberapa meter ke depan lalu hilang, seolah diserap kegelapan. Ia melangkah perlahan, tapi dinding di sekitarnya seperti berubah bentuk, makin sempit dan berputar. Ketika menoleh ke belakang, pintu yang tadi ia lewati sudah tidak ada. Ia akhirnya mundur perlahan sambil berdoa. Dan begitu keluar, lorong itu tampak kembali seperti biasa. Sejak malam itu, ia menolak bertugas di gedung lama itu lagi. Menurut arsip bangunan, gedung itu memang sudah ada sejak masa Belanda. Dulunya digunakan sebagai rumah perawatan dan tempat penyimpanan catatan medis. Beberapa bagian struktur sudah rapuh, dan ada beberapa ruangan yang ditutup karena alasan keamanan. Namun menariknya, lorong yang dianggap tak berujung itu tidak pernah tercatat di denah resmi bangunan. Beberapa teknisi pernah mencoba mengukur panjangnya dengan alat digital, tapi hasilnya selalu berbeda. Ada yang hanya 60 meter, ada juga yang menunjukkan lebih dari 200 meter. Seolah jarak di dalamnya bisa berubah kapan saja. Warga sekitar percaya bahwa lorong itu dulunya jalur untuk membawa jenazah ke ruang bawah tanah. Beberapa ritual pemanggilan roh kabarnya pernah dilakukan di sana pada masa penjajahan. Sejak saat itu, waktu di dalamnya dipercaya tidak lagi berjalan normal. Ada juga yang bilang arwah para pasien yang meninggal tanpa keluarga masih berkeliaran di sepanjang lorong itu, mencari jalan keluar yang tak pernah mereka temukan. Perawat muda yang baru bekerja sering mengaku melihat sosok berpakaian putih berjalan di depan mereka, tapi ketika disapa, sosok itu menghilang di ujung lorong. Pada tahun 2012, tim keamanan mencoba memasang kamera pengawas di ujung lorong tersebut. Namun setiap kali kamera merekam, filenya rusak atau hilang tanpa alasan. Suatu malam, teknisi yang sedang memeriksa sistem CCTV mendengar suara bisikan dari speaker. Suara perempuan yang pelan tapi jelas mengatakan, "Jangan direkam." Keesokan harinya kamera dilepas dan akses ke lorong itu ditutup dengan tembok semen. Namun sejak itu, beberapa orang masih sering mendengar langkah pelan dari balik dinding yang kini sudah tertutup rapat. Beberapa tahun setelah lorong itu ditutup, gedung tua tersebut masih dipakai sebagian untuk gudang perlengkapan medis.
Suatu malam, petugas kebersihan yang sedang bekerja di lantai bawah mendadak kehilangan aliran listrik. Semua lampu padam, hanya sisa cahaya bulan dari jendela kecil yang menerobos masuk. Dari arah tembok yang menutupi lorong lama, terdengar suara langkah perlahan. Langkahnya berirama, seperti seseorang berjalan dengan sepatu karet rumah sakit. Petugas itu mengira ada orang lain di dalam, lalu mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari balik tembok yang disemen itu, muncul bayangan samar di cahaya bulan, bergerak pelan menyusuri dinding, lalu menghilang. Ketika listrik kembali menyala, petugas itu menemukan bekas tangan di permukaan semen, seperti baru saja ditekan dari dalam. Setelah malam itu, ia berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik lorong itu. Mungkin hanya efek bangunan tua yang membingungkan arah dan waktu, atau mungkin memang ada sesuatu yang bersembunyi di antara dua dunia. Yang pasti, beberapa misteri tidak ingin ditemukan, dan beberapa pintu memang sebaiknya tetap tertutup. Kalau kamu pernah bekerja di rumah sakit tua, mungkin kamu tahu rasa sunyi yang bukan berasal dari manusia. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak misteri lain yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, tidak semua jalan membawa kita pulang.